Selamat datang di Berita dan Cerita China dengan Jason, podcast untuk masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang China, tetangga dekat dan sahabat. Berita utama hari ini termasuk otoritas China tengahkan respons terhadap bencana yang dipicu suhu rendah hujan salju kondisi beku. Ilmuwan China usul cara baru untuk penargetan tumor. China dan Rusia gelar pertemuan tentang kerjasama pembangunan regional. Pendapatan penjualan pasar game China tembus 300 miliar yuan. 102 orang mengalami patah tulang pasca kecelakaan kereta bawah tanah di Beijing. Otoritas China tengahkan respons terhadap bencana yang dipicu suhu rendah hujan salju kondisi beku. Otoritas China membahas pencegahan dan respons terhadap bencana yang dipicu oleh suhu rendah hujan salju dan kondisi beku menurut sebuah pertemuan konsultasi pada Sabtu. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Kantor Komisi Nasional China untuk Pencegahan, Pengurangan dan Bantuan Bencana serta Kementerian Manajemen Darurat China dan diikuti oleh sejumlah departemen dan provinsi terkait. Bencana-bencana yang disebabkan oleh suhu rendah hujan salju dan kondisi beku menimbulkan risiko bencana yang tinggi dan berdampak besar terhadap mata pencaharian masyarakat di beberapa wilayah. Sebut pertemuan itu seraya menambahkan bahwa gelombang dingin yang meluas diperkirakan masih akan terus berlanjut. Berbagai upaya yang lebih solid harus dilakukan untuk memperkuat pemantauan, mengeluarkan peringatan, serta memperhatikan perubahan cuaca secara saksama, kata pertemuan tersebut. Pertemuan itu juga mendesak pemastian operasi yang aman dan lancar pada jaringan transportasi dan jaringan listrik, pengoptimalan pasokan penyelamat dan sumber daya, serta peningkatan kapasitas pasokan batu bara, listrik, minyak, dan gas. Ilmuwan China usul cara baru untuk penargetan tumor. Tim ilmuwan China berhasil mengembangkan sebuah metode untuk membuat glyco-oligomer dengan sekuens terkontrol yang dapat meningkatkan efisiensi penargetan tumor. Penelitian ini diterbitkan pada Jumat di jurnal Cell Reports Physical Science oleh para peneliti dari Institut Teknologi Canggih Shenzhen, Shenzhen Institute of Advanced Technology, SIAT, yang berada di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan China, Chinese Academy of Sciences, Universitas Henan, dan sejumlah lembaga lainnya. Menurut penelitian tersebut, kanker dari berbagai sumber yang berbeda menunjukkan penyerapan dan konsumsi karbohidrat yang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan sel-sel sehat. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti efek Warburg dan tingginya ekspresi pengangkut glukosa di permukaan sel kanker, sehingga menjadikan karbohidrat sebagai alat yang efisien untuk menarget kanker. Oleh karena itu, fokus pada karbohidrat dapat menciptakan pendekatan yang layak untuk pengobatan dan diagnosis kanker yang selektif. Para peneliti menemukan bahwa glyco-oligomer hasil sintesis memiliki afinitas untuk mengikat pengangkut glukosa dan menunjukkan penyerapan selektif oleh sel kanker sehingga menunjukkan kemampuan penargetan tumor yang efektif secara in vivo. Menurut penelitian ini, penyerapan glyco-oligomer hasil sintesis oleh sel-sel kanker ternyata secara signifikan lebih tinggi dibandingkan penyerap oleh sebagian besar sel sehat. Penelitian ini lebih lanjut menelusuri potensi penargetan tumor menggunakan glyco-oligomer dengan sekuens yang dioptimalkan. China dan Rusia gelar pertemuan tentang kerjasama pembangunan regional. Wakil Perdana Menteri China Zhang Guoqing pada Jumat memimpin pertemuan para keluar Komisi Antara Pemerintah untuk Kerjasama China Timur Laut serta Timur Jauh
dan wilayah Baikal, Rusia. Bersama dengan Yuri Trutnev, Wakil Perdana Menteri Rusia, sekaligus utusan Presiden untuk Distrik Federal Timur Jauh Rusia. Zhang yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China mengatakan bahwa di bawah bimbingan Ketuaan Kepala Negara Kerjasama Timur Laut Timur Jauh China-Rusia telah mencapai berbagai hasil yang bermanfaat. Dia mengatakan bahwa China bersedia kerjasama dengan Rusia untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama banding yang dicapai antara kedua kepala negara, memperkuat sinergi strategi pembangunan, meningkatkan konektivitas, memperluas perdagangan dan investasi, mengembangkan kerjasama pariwisata, mempromosikan pengembangan kerjasama Timur Laut, Timur Jauh, China-Rusia yang berkualitas tinggi, serta terus memperkaya konotasi kemitraan koordinasi strategis komprehensif China-Rusia untuk era baru. Trutnev mengatakan bahwa pihak Rusia sangat yakin pada prospek kerjasama Timur Jauh, Timur Laut, Rusia-China dan bersedia melakukan upaya bersama dengan China untuk mendorong kerjasama di berbagai bidang guna mencapai hasil-hasil yang lebih substansial. Pendapatan penjualan pasar game China tembus 300 miliar yuan. Pendapatan penjualan aktual pasar game domestik China pada tahun 2023 mencapai sekitar 303 miliar yuan atau sekitar 42,7 miliar dolar AS, naik 14% secara tahunan, menurut sebuah laporan industri yang dirilis pada Jumat. Laporan tahunan tentang industri game China dirilis dalam konferensi tahunan industri game China Game Industry Annual Conference 2023 yang diadakan di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China Selatan. Menurut laporan tersebut, China kini memiliki total 668 juta pemain game, sebuah rekor tertinggi baru. Proto game yang dikembangkan sendiri oleh China sukses meraup sekitar 16,4 miliar dolar AS di luar negeri pada tahun 2023. Mencapai skala pendapatan lebih dari 100 miliar yuan selama 4 tahun berturut-turut, kata laporan itu. "102 orang mengalami patah tulang pasca kecelakaan kereta bawah tanah di Beijing. Sebanyak 515 orang dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, dengan 102 orang diantaranya mengalami patah tulang. Pasca kecelakaan kereta bawah tanah yang terjadi pada Kamis malam waktu setempat di jalur Changping di Beijing, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian disampaikan otoritas setempat pada Jumat. Investigasi awal menunjukkan bahwa rel yang licin akibat salju menyebabkan pengiriman darurat dan menghentikan bagian depan kereta. Kereta bagian belakang yang berada pada beta lantai mengalami selip dan gagal mengirim secara efektif, sehingga mengakibatkan tabrakan dengan bagian depan kereta, menurut Komis Transportasi Kota Beijing. Hingga Jumat pukul 6, sebanyak 423 orang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, 25 orang menjalani observasi medis, dan 67 lainnya masih dirawat di rumah sakit, ujar komis tersebut. Pemerintah Kota Beijing membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan dan mengevaluasi respons darurat dari insiden itu. Ibu kota China dilanda salju lebat pada Kamis.